Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Nama ba'du. Yang saya banggakan pada seluruh peserta didik kelas 9A sampai dengan kelas 9H. Semoga pada pagi hari ini kalian semua diberikan kesehatan sehingga kalian dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran daring dalam jaringan ini dengan keadaan sehat walafiat. Namun sebelum saya menyampaikan jauh tentang materi ini, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Huwanim Mahfud Effendi, pengampu materi pendidikan agama Islam kelas 9. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi yang pertama kali pada pertemuan hari ini, yaitu mengenai bab 1, meyakini hari akhir. Dan anak, karena tadi saya sudah perkenalan, sudah memberikan awalan pada pembelajaran hari ini, di materi yang kita akan bahas yaitu tentang meyakini hari akhir, mengakhiri kebiasaan buruk. Apa itu meyakini hari akhir? Nanti akan kita bahas secara luas dan mengakhiri kebiasaan buruk. Kita sudah tahu bahwasanya meyakini hari akhir adalah yakin, itu adalah beriman. Yakin itu artinya iman. Jadi meyakini hari akhir atau iman kepada hari akhir. Dan bahasa Indonesia artinya adalah percaya adanya hari akhir itu pasti terjadi. Nah, dan mengakhiri kebiasaan-kebiasaan buruk. Kalau kita nanti yakin kepada hari akhir, pasti kita akan mengakhiri kebiasaan-kebiasaan kita yang buruk. Sesuai dengan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, kita hidup di dunia ini adalah ladang untuk bercocok tanam. Karena apa? Jika kita bertanam, contohnya kalian menanam buah mangga, pasti yang akan kalian petik adalah buah apa? Pasti mangga. Ketika kalian menanam padi, pasti nanti akan memuncul, yaitu yang akan nanti dipanen adalah beras. Nah, jadi bisa saja kita pikirkan adalah ketika kalian menanam kebaikan di dunia ini, pasti kalian akan menguai atau memetik kebaikan nanti ketika kalian di yaumul akhir. Nah, itu sedikit tentang meyakini hari akhir dan mengakhiri kebiasaan buruk. Kita lanjutkan di slide selanjutnya. Kompetensi dasar. Jadi hal-hal yang akan kita pelajari pada materi pagi hari ini adalah yang pertama, beriman kepada hari akhir. Yang kedua, menghargai sikap mawas diri. Yang ketiga, memahami makna iman kepada hari akhir. Yang keempat, menyajikan dalil nakli beriman kepada hari akhir. Kita akan bahas satu persatu. Kita lanjutkan slide selanjutnya. Pengertian hari akhir. Pengertian hari akhir atau hari kiamat itu sama, ya. Jadi di sini pengertian hari akhir, hari kiamat itu sama. Pengertian hari akhir adalah meyakini bahwa seluruh alam semesta ini termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran. Nah, ini hari akhir. Semua alam semesta di sini akan hancur. Nah, saya tanya dulu terlebih dahulu sebelum kalian akan percaya adanya hari akhir. Kenapa? Apakah kalian percaya adanya gunung, lautan, dan dunia dan seluruh isinya ini ciptaan Allah? Nah, kalau kalian tidak percaya, saya tidak akan melanjutkan secara lebih jauh tentang pengertian hari akhir ini. Karena apa? Kalau kalian tidak percaya, maka nanti kalian tidak akan tahu
kalau sebenarnya di dunia ini adalah Allah yang menciptakan. Coba buktinya apa? Kalau Allah menciptakan gunung, lautan, seluruh isi yang ada di dunia ini, seluruh alam semesta ini, karena Allah itu mempunyai sifat-sifat. Nah, yang sudah kalian baca ketika kalian itu pujian, ketika di musola atau di masjid-masjid, nah itu ada wujud, qidam, baqo. Nah itu adalah sifat-sifat Allah. Wujud itu ada. Nah itu sudah menjadi sifat-sifat Allah, bahwa Allah itu ada. Dan dunia seisinya ini juga ciptaannya Allah. Makanya pengertian hari akhir dan pengertian kiamat itu sama. Sekarang ada contohnya, ada suatu dialog Islami. Di sini saya bacakan dialognya ya. Di sini ada dua anak, ada Farhan dan ada Ajiz. Saya bacakan. Farhan, Masya Allah Ajiz, aku tadi melihat kecelakaan di jalan. Ajiz, oh iya, apakah ada korban? Berapa? Farhan, iya, kelihatannya ada beberapa yang meninggal. Ajiz, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Farhan, makanya kamu kalau naik motor jangan ngebut-ngebut, Jiz, berhati-hati itu jauh lebih baik. Ajiz, iya kawan, terima kasih atas nasihatmu. Farhan, apalagi kamu juga belum punya SIM kan? Ajiz, iya deh, besok aku naik motornya kalau sudah punya SIM aja. Ajiz, nah sekarang gantian, aku juga mau menasihati kamu, jangan marah loh, janji ya. Farhan, iya aku janji tidak akan marah. Apa nasihatmu padaku? Ajiz, kamu suka meninggalkan sholat kan? Hati-hati, nanti kamu bisa celaka di akhirat. Rasanya lebih sakit bila dibandingkan kecelakaan di dunia. Farhan, iya deh, besok aku rajin sholat, insya Allah, terima kasih kawan. Nah, jadi dialog Islami tersebut yang saya bacakan adalah, rasanya ketika nanti kalian meninggalkan sholat, ketika kalian dimasukkan dalam neraka, itu rasanya tidak sesakit kalian kecelakaan, bahwa lebih parah lagi ketika kalian meninggalkan sholat. Nah ini sama dengan yang saya sampaikan di awal tadi, bahwasanya kalau kita berbuat baik, bercocok tanam dalam kehidupan ini yang baik, pasti kita akan menuai kebaikan nanti ketika di yaumil akhir. Nah sekarang saya akan lanjutkan ke slide selanjutnya. Nah sekarang yang saya sampaikan tadi, hari akhir itu sama dengan hari kiamat. Nah hari kiamat itu masih dibedakan menjadi dua macam. Nah, ada kiamat sugro, yaitu kiamat kecil, ada kiamat kubro, yaitu kiamat besar. Kiamat sugro adalah terjadinya kematian yang menimpa sebagian umat manusia. Jadi kiamat sugro itu kiamat kecil, tidak semuanya hancur, tapi sebagian umat manusia yang mengalami kematian. Misalnya matinya seseorang karena sakit, kecelakaan, musibah atau tsunami, banjir, tanah longsor dan sebagainya. Nah itu termasuk kiamat kecil, kiamat sugro. Kok ada orang yang mati karena sakit? Nah bukan karena kiamat hancurnya langsung, karena itu adalah kiamat sugro, kecelakaan. Nah itu termasuk kiamat sugro, kiamat kecil. Sekarang kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat kubro yaitu terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta. Dunia porak-poranda, rusak dan hancur. Kehidupan manusia akan berganti dengan alam yang baru, yakni alam akhirat. Kiamat kubro ini dialami oleh seluruh makhluk hidup di jagat raya tanpa terkecuali. Kejadian ini terjadi secara menyeluruh sehingga dapat membahayakan, bahwa suasana saat itu sangat mencekam dan luar biasa dahsyatnya. Jika itu sudah dikehendaki oleh Allah Sang Pencipta, tidak ada yang bisa menghalangi kekuasaan dan kebesarannya.
Ya, jadi perbedaan antara kiamat sugro dan kiamat kubro adalah kalau kiamat sugro, kiamat kecil, sebagian manusia akan mengalami kematian. Ada banjir, ada tsunami, tanah longsor, nah itu termasuk kiamat sugro, kiamat kecil. Kalau kiamat kubro, terjadinya kematian, kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta. Nah, itu kiamat kubro atau kiamat besar. Paham ya anak-anak? Nah, sekarang saya akan melanjutkan bagaimana sih Pak terjadinya kiamat kubro atau kiamat besar. Nah, akan disampaikan di sini banyak sekali hadis dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang kejadian mengenai hari kiamat. Yang pertama dijelaskan dalam Quran surat Al-Qari'ah ayat 4 sampai dengan ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yakunun nasu kal farasil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Artinya, pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Sudah dapat dijelaskan dalam surat tersebut bahwasanya ketika dunia ini hancur, manusia itu akan terbang seperti laron. Seperti halnya laron kalau terbang itu manusia seperti itu. Dan gunung-gunung pun itu seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Itu kejadian mengenai hari kiamat. Ini pasti itu akan terjadi karena sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Yang kedua dijelaskan dalam Quran surat Az-Zalzalah ayat 1 sampai 2. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Artinya apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Quran surat Al-Zalzalah ayat 1 sampai dengan 2. Bumi akan digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat, mengeluarkan beban-beban berat. Semuanya akan dihancurkan. Nah, itu kejadian mengenai hari kiamat. Kita selanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, ketika tadi sudah dihancurkan seluruh alam semesta, itu ada yang namanya proses kehidupan di alam akhirat, atau bukan di dunia nyata tapi di alam akhirat. Karena manusia meninggal dunia itu tidak hidup satu kali dunia, tapi dia akan hidup di dua dunia, yaitu di alam akhirat. Yang pertama yaitu yaumul barzah, merupakan pintu gerbang menuju akhirat atau batas antara alam dunia dan alam akhirat, yaitu yaumul barzah. Contoh saja kita seperti di sini ada gambar kuburan. Nah, itu juga termasuk yaumul barzah, merupakan pintu gerbang menuju akhirat. Pertama kali orang meninggal dunia pasti masuk dalam yang lahat. Karena kita tercipta dari tanah, pasti kita akan kembali lagi di tanah. Kehidupan di yaumul barzah atau yaumul alam kubur itu juga mengalami kehidupan. Tidak hanya di sana tidur, tidak, tapi di sana ada kehidupan yang ditanyai oleh para malaikat. Malaikat yang selalu bertanya-tanya apa saja yang dilakukan di dalam dunia. Itu akan ditanyai oleh para malaikat. Kalau di dunia tidak pernah melakukan kebaikan sedikit pun, maka malaikat itu akan marah sekali dengan menggunakan alat pukul yang sangat seram atau tajam untuk memukul jika ditanyai dia tidak bisa menjawab. Kalau di dunia dia sudah terbiasa melaksanakan kebaikan, terbiasa sholat, dia istiqomah sholat, dia istiqomah membaca Al-Quran, ditanyai oleh para malaikat tidak susah, karena dia sudah terbiasa di dunia melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Setelah manusia itu berada di alam kubur, manusia itu akan mengalami kehidupan di alam ba'as atau hari kebangkitan. Hari bangkitnya manusia dari alam kubur untuk diarahkan menuju padang mahsyar. Nah, yaumul ba'as ini adalah hari kebangkitan. Setelah manusia tidur di
kuburan atau di alam kubur, manusia akan dibangkitkan kembali, diarahkan menuju padang mahsyar. Nah, ini dengan berbagai macam keadaan ketika dia dibangkitkan dan menuju padang mahsyar. Setelah itu Yaumul Mahsyar, hari dikumpulkannya manusia yang telah dibangkitkan dari kuburnya. Setelah manusia dibangkitkan Yaumul Ba'ats, manusia akan dikumpulkan di mahsyar atau padang mahsyar. Nah, ketika manusia itu dikumpulkan, dibangkitkan menuju Yaumul Mahsyar ini dengan berbagai macam keadaan yang saya maksud tadi, itu dijelaskan ketika ada percakapan antara istri Rasulullah SAW, yaitu Siti Aisyah, bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah yang terjadi ketika di hari kebangkitan nanti manusia akan dibangkitkan dan digiring ke padang mahsyar?" Rasulullah menjawab, pada hari itu manusia akan mengalami berbagai macam keadaan. Yang pertama adalah ketika manusia itu di dunia sering melakukan kebaikan, maka dia akan berjalan biasa atau berjalan menaiki kendaraan. Tapi kalau manusia di dunia sering melakukan kebaikan, terus tidak melakukan kebaikan, nah dia akan berjalan dengan diseret. Selanjutnya, ketika dia tidak pernah melakukan apapun, nah kadang-kadang pada Rasulullah menjawab itu ada manusia yang berjalan dengan tidak mempunyai alat tubuh yang lengkap. Nah, itu dijelaskan dalam hadis At-Tirmizi. Ya. Sini Rasulullah bersabda, "Ahbarona Bahzunnu Hakimin an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum mahsyuruna rijalan wa rukbanan wa tujarruna ala wujuhihim." Telah menceritakan kepada Bas bin Hakim dari bapaknya, dari kakeknya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya kamu akan dikumpulkan pada hari kiamat, ada yang berjalan, naik kendaraan, dan akan diseret di atas wajahmu." Ada 3 itu. Walaupun nanti perempuan apakah sama semuanya akan dikumpulkan. Yang awalnya kalian di dunia itu tidak tahu karena kamu ditanya oleh orang tuamu, "Nduk sudah sholat?" Sudah, padahal belum. Nah, itu nanti akan tahu. Ketika di Yaumul Mahsyar, di hari kebangkitan itu, nanti kalian akan tahu bersama dengan keluargamu, oh ternyata ini kelakuan anak saya. Orang tuamu akan tahu, semuanya akan tahu. Kita lanjutkan. Selanjutnya ketika manusia itu dikumpulkan di mahsyar, nah itu ada alam lagi, yaitu alam hari Yaumul Mizan atau Yaumul Hisab. Nah ini kurang tulisannya ya. Ada Yaumul Mizan, ada Yaumul Hisab. Nah Yaumul Mizan ini adalah hari pertimbangan. Kalau Yaumul Hisab yaitu hari perhitungan. Setelah manusia dikumpulkan itu, manusia akan ditimbang. Setelah ditimbang amal baik buruknya, dia akan dihitung berapa banyak amal baik dan amal buruk. Namun sebelum itu, semua para hamba Allah itu yang sudah dikumpulkan, dia akan kebingungan, bertanya-tanya kepada semua nabi, mulai dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad. Bertanya kebingungan, kenapa kita semua dikumpulkan di padang mahsyar ini dengan tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Pada waktu itu ada Nabi Adam, semuanya bertanya kepada Nabi Adam, "Wahai Nabi Adam, apa yang terjadi pada kami semua di sini? Kenapa dikumpulkan?" Nabi Adam tidak bisa menjawab. Semuanya pun mulai dari Nabi Adam seterusnya sampai dengan Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah,
Kenapa kami dikumpulkan di padang mahsyar ini? Apa perlu kita ditimbang amal baik dan amal buruknya? Nabi Muhammad pun juga tidak bisa menjawab. Itu ceritanya juga sangat panjang, yang akhirnya Nabi Muhammad itu naik ke atas langit dan menemui harsnya Allah. Ketika sudah ada tanya jawab dengan Allah, Allah itu akan menurunkan yang namanya timbangan. Timbangan itu akan menimbang seluruh amal perbuatan manusia. Dan manusia pun tidak akan bisa mengelak apapun yang terjadi di dunia. Walaupun di dunia itu ketika manusia itu tidak mengetahui orang lain karena manusia itu sudah mengalami perbuatan yang buruk, walaupun tidak ada yang tahu, tapi Allah pun tahu. Contoh, ketika kalian berada di sekolah membeli makanan di kantin, tidak ada penjualnya dan tidak ada orang-orang di sekitarnya, kalian mengambil makanan tanpa ada penjual, akhirnya kalian tidak membayarnya. Tidak ada orang, tapi di situ ada benda. Nah, benda itu yang nanti ketika kalian dihisap, ditimbang atau dihitung, nah itu tidak akan bisa mengelak. Karena apa? Di daerah kalian membeli makanan itu ada benda, dan benda itu menjadi saksi bisu bahwasanya kalian pernah berbuat keburukan. Nah, walaupun kalian berbuat kebaikan tidak ada yang tahu, tapi di sekitar kalian ada benda, dan benda itu yang akan menjadi saksi bisu bahwa kalian pernah melaksanakan kebaikan. Makanya ada firman Allah dalam Quran surat Az-Zalzalah ayat 7 dan 8. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Nah, jadi sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-Zalzalah, meskipun kita melakukan kebaikan sedikit pun, secuil zaro itu biji sawi. Bisa kan kecil, walaupun kecil kalau melakukan kebaikan pasti nanti kalian akan menuai hasilnya. Walaupun kalian juga melakukan keburukan yang kecil seberat biji sawi, zara itu pasti akan menuai nanti keburukan itu. Nah, itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Kalau sudah dijelaskan dalam Al-Quran, itu sudah menjadi pedomannya orang Islam. Jadi tidak akan bisa mengelak. Makanya jika kalian sering menggunjing, sering ngerasani, sering menulis apa kejelekan teman-teman kalian, itu tidak usah. Karena apa? Malaikat sudah ditugaskan oleh Allah sendiri untuk menulis keburukan kebaikan manusia. Enggak usah kalian tulis sendiri, kalian omongan, kalian fitnah, kalian rasani teman-teman kalian yang tidak baik. Sekarang saya lanjutkan, yaitu surga dan neraka. Surga itu balasan amal baik, dan neraka adalah balasan amal buruk. Jadi seluruh amal perbuatan manusia nanti akan diperhitungkan. Jika ketika ditimbang itu kok baik, kok banyak kebaikannya, maka dia akan masuk ke dalam surga dan bertemu dengan malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan sangat tampan, yang sangat wajahnya mengkilau, memakai baju putih. Kalau kalian pengen ketemu dengan malaikat Malik, menjaga neraka, nah nanti pasti kalian gak usah melakukan perbuatan yang baik di dunia. Pak, saya pengen ketemu malaikat Malik, nggak apa-apa. Malaikat Malik yang mempunyai sungunya kayak sapi itu, giginya, taringnya itu kelihatan, wajahnya hitam, pakaiannya pun juga hitam. Karena sudah dijelaskan dalam Rasulullah, hidup di dunia itu adalah tempat untuk berladang, bercocok tanam dalam kebaikan, bukan untuk bergaya-gaya. Karena semua yang kita miliki di dunia itu adalah fana, tidak kekal. Semua yang kekal adalah Allah. Karena semua manusia itu ciptaan Allah yang nanti akan kembali kepada Allah. Dijelaskan dalam Quran surat Yasin, di sini balasan manusia yang sudah melakukan kebaikan ditulis di dalam Quran surat Yasin. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna ashabal jannatil yawma fi subulin faqihun hum wa azwajuhum fi dilalin alal araiki muttaqiun lahum fiha faqihatun wa lahum ma yad'un salamun qaulam mir rabbir rahim. Artinya sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dengan pasang-pasangannya berada dalam tempat yang teduh, bersandar di atas pian-pian, dipan-dipan. Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan, yang memperoleh apa saja yang mereka inginkan. Salam, salamun itu artinya salam kepada Allah sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Jadi manusia yang sudah meninggal, yang sudah dikubur, suami istri nanti akan ketemu lagi di surga dengan mempunyai makanan, mau pengen makan ini semuanya akan datang sendiri. Nah, itu kenikmatan yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Qur'an, dalam Quran surat Yasin ayat 55 sampai ayat 58. Ada salah satu yang belum saya sampaikan anak-anak ya. Ini termasuk hukumnya yaitu sunnah. Karena apa yang diajarkan oleh Rasulullah selaku baginda Nabi kita yang menjadi uswatun hasanah kita yang perlu kita contoh adalah ini ada salah satu kisah ya, salah satu kisah sahabat Nabi. Kenapa ketika sahabat Nabi itu sedang duduk-duduk di masjid dengan sahabat Ali, Umar, Utsman, ada salah satu orang yang setiap hari pergi ke masjid dengan pakaian yang tidak baik. Maksudnya pakaiannya jelek. Dia sering membawa karung pergi ke masjid. Rasulullah menjawab pada hari pertama, wahai sahabat-sahabatku, itulah ada sahabat kita penghuni surga. Semua sahabat Nabi itu kaget, kenapa Rasulullah menjawab orang itu sebagai orang penghuni surga. Akhirnya ada salah satu sahabat Nabi yang dia tuh penasaran apa yang dilakukan oleh orang itu sehingga Nabi Muhammad menyebutnya sebagai orang penghuni surga. Akhirnya apa? Dia mengikuti orang tersebut. Dia mengikuti orang tersebut sampai ke rumahnya. Akhirnya dia izin, sahabat Nabi ini izin, pengen tinggal dengan orang itu, pengen tinggal serumah. Apa yang dilakukan oleh orang itu sih? Sampai-sampai Nabi Muhammad menjawabnya sebagai orang penghuni surga. Akhirnya sahabat Nabi itu izin kepada tuan rumah dari orang tersebut, izin untuk tinggal di sana. Akhirnya diizinkan sahabat Nabi bertinggal dengan orang yang disebut sebagai penghuni surga. Ketika malam hari sahabat Nabi itu melaksanakan sholat tahajud. Orang yang disebut Nabi sebagai penghuni surga, dia tidak sholat tahajud. Paginya setelah sholat subuh, sebelum subuh, sahabat Nabi melaksanakan sholat sunnah. Sahabat yang disebut penghuni surga itu tidak melaksanakan sholat sunnah. Setelah sholat subuh, sholat duha, sahabat Nabi Muhammad melaksanakan sholat duha. Tapi orang yang disebut sebagai penghuni surga itu tidak melaksanakan sholat duha. Jadi amalan-amalan sunnah itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad tidak dikerjakan. Akhirnya apa? Sahabat Nabi ini bertanya kepada orang yang disebut penghuni surga tadi. Bertanya langsung dengan to the point. Wahai sahabatku, kenapa engkau sampai-sampai disebut oleh Rasulullah sebagai orang penghuni surga? Padahal tidak ada satupun ajaran Rasulullah yang kamu laksanakan. Dia hanya menjawab satu. Dia hanya belajar jujur. Karena apa? Dia belajar jujur, tidak senang jika saya tuh disebut sebagai orang penghuni surga. Dia itu intinya tidak memperlihatkan. Saya tahu kalau sahabat Nabi itu tidur bersama saya di rumah saya dan mengikuti apa yang saya lakukan. Sampai-sampai Nabi Muhammad menyebut saya sebagai penghuni surga. Nah, ternyata dia menutup-nutupi dan dia saking baiknya menutupi kejujurannya. Dia tidak ingin sampai tidak bisa
memegang amanah yang diberikan oleh Rasulullah sebagai sebutan penghuni surga. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwasanya kalau kita ingin disebut sebagai seorang penghuni surga, maka kita harus melaksanakan ajaran-ajaran yang sesuai dengan ajaran Rasulullah. Amalannya itu apa saja? Melakukan amalan ikhlas karena Allah. Apapun kita lakukan dengan ikhlas. Entah itu menolong, entah itu apa, tidak kita tujuannya agar kita mendapatkan apa, itu tidak. Mengikuti yang kedua, mengikuti amalan sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah. Sholat sunnah, nah itu sholat sunnah rawatib, nah sholat puasa sunnah, nah itu juga dilaksanakan sesuai dengan ajaran Rasulullah. Taat kepada Allah SWT dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tua, berinfak, bersedekah, menyantuni anak yatim, melaksanakan sholat serta puasa. Nah, itu yang diajarkan sesuai dengan ajaran Rasulullah. Nah, jadi ada yang belum saya sampaikan, tanda-tanda terjadinya kiamat. Sekarang mungkin juga termasuk tanda-tanda karena pada musim sekarang ini pandemi COVID, virus corona, ya mungkin saja itu tidak menjadi suatu tanda-tanda karena banyak juga saudara-saudara kita yang akhirnya tidak berkumpul-kumpul lagi di masjid, tidak melaksanakan kegiatan keagamaan. Nah, itu kan suatu ancaman bagi orang Islam. Nah, di sini saya jelaskan tanda-tanda yang pertama, kiamat sugro atau kiamat kecil. Wafatnya Nabi Muhammad, ini masa lalu ya. Penaklukan Baitul Maqdis, penyakit taun atau penyakit menular seperti kolera, bukan corona, kolera, timbulnya huru hara di kawasan timur, perang Siffin, munculnya nabi-nabi palsu, munculnya api di Hijaz, perang di Turki. Masa sekarang, nah ini masa sekarang, perzinahan makin merajalela. Nah, itu pasti tanda-tanda kiamat kecil atau kiamat sugro. Perzinahan merajalela, belum menikah sudah goncengan kemana-mana, minuman keras di mana-mana, gak duwe izin ngombe ning pinggir dalan, di pinggir jalan. Nah, itu tanda-tanda kiamat kecil. Masjid sangat megah, masjidnya saja yang megah tapi tidak ada penghuninya. Berlomba-lomba mendirikan bangunan, wakakan bangunan tapi tidak